Hey guys, selamat datang di A Cup of Wisdom Talk. I hope you guys are doing well. Saya harap teman-teman ada dalam kondisi yang baik dimanapun teman-teman berada. Dan masih di special COVID-19 edition, ini adalah seri video dari JPCC Marketplace yang bertujuan untuk memberikan solusi dan tips praktis kepada pengusaha di JPCC dari para praktisi yang sudah berpengalaman. Nah, tujuannya adalah agar kita semua bisa belajar dan beradaptasi kepada perubahan dan bertahan di situasi yang sedang terjadi. Bersama saya Dennis Krisna dan hari ini saya ditemani oleh co-host saya, David Cokro Raharjo. Alright, selamat malam semuanya. Malam, bro. Apa kabar? Very good, very good. Okay, so bro, hari ini kita akan membahas mengenai financial management. Ini adalah topik yang menurut saya sangat penting karena sekarang ini saya rasa banyak sekali pengusaha dan perusahaan yang sedang mengalami financial issue atau financial problem gitu ya. Dan saya percaya ini adalah knowledge yang sangat penting untuk kita tahu sebagai pengusaha agar kita bisa mengelola keuangan kita di perusahaan kita dengan baik di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. She is a friend of mine. Dia adalah seorang wanita dan orangnya pinter banget. Dan kalau saya dengerin dia ngomong, saya harus pastikan bahwa, saya punya notes di tangan saya dan saya benar-benar nyimak apa yang dia sampaikan. Karena kalau ngomongin finance ya, orang ini tuh ilmunya, tinggi banget dan dia punya banyak banget pengalaman di bidang finance. Jadi saya percaya kita semua akan belajar banyak dari dia. Namanya adalah Katarina Inkiriwang. Dan mungkin I know David pernah kerja bareng dengan dia selama beberapa tahun. Mungkin boleh cerita sedikit ke teman-teman pengalaman kerja bareng Katarina. Yap, welcome Katarina in the room. Katarina Katarina is a colleague of mine. Kita kolega kerja beberapa tahun yang lalu di perusahaan namanya Sovereign Capital. And I always like to say bahwa saya adalah mulutnya, tapi otaknya ada di Katarina. Ini adalah I want to put a correction. Ini bukan hanya seorang wanita yang pintar. It doesn't matter mau dibandingkan dengan wanita atau dengan laki-laki yang lain. Ini adalah orang yang sangat luar biasa pintar sekali. Dia punya kemampuan analisa yang sangat tinggi. It is an honor buat saya untuk bisa bekerja sama dengan dia selama beberapa tahun di Sovereign Capital. Tapi hari ini Katarina adalah co-founder daripada Mashiro, yaitu adalah a simple clothing company seperti sekarang yang pakaian yang sedang dia pakai. Laku keras, perusahaan yang sukses. Tapi dia juga adalah VP atau Country Head Director untuk SEEF untuk Indonesia, yaitu adalah a Women Empowerment Fund. Alright, dia juga sudah menikah, dia punya 2 orang anak laki-laki, dia adalah bagian daripada JPCC Worship, dan dia juga adalah seorang date leader di JPCC. So she has like the full package, right? And I think that what we need to do right now, yaitu adalah teman-teman bisa mempersiapkan kertas dan pen seperti tadi Dennis katakan, dan Katarina akan mengajar kita pada malam hari ini tentang finance dan secara spesifik sesuatu yang berhubungan dengan apa yang terjadi selama pandemik COVID-19 ini. So I think you're gonna enjoy it very much, and I think this is gonna be a great night. Yeah, okay. Great. Hey Kat, mungkin Kat sebelum mulai mungkin boleh cerita sedikit mengenai latar belakang dan mungkin pengalaman di bidang finance supaya teman-teman semua kenal. Ya. Oke, first of all, terima kasih banyak atas kehormatan dan kepercayaan udah mau mengundang saya hari ini. Saya mulai bekerja di bidang finance di Indonesia 7 tahun yang lalu, 7 hampir 8 tahun yang lalu. Selama bekerja di bidang finance, selalu di sekitaran sebenarnya investasi atau managing business. Jadi dari private equity ke venture capital bersama David, selalu berkecimpung di managing businesses ya kan, dari small medium businesses sampai businesses yang pre-IPO, IPO. Dan background dari segi study memang juga accounting and finance. Jadi accounting and finance is like it's like my first love in a way. I very much enjoy it. Dan saya selalu percaya bahwa emang fundamental bisnis apapun bisnisnya ya kan, kita harus mengerti beberapa fundamental tentang dinamika bisnis ya kan, dinamika keuangan bisnis. Okay, that's great.
So gue yakin kita bakal banyak banget belajar dari Cass. Ya. Belajar sama-sama. Nah, oh ya, selama session teman-teman bisa kasih pertanyaan ke Cass kalau ada, bisa ditulis di Q&A box atau bisa vote pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan di sana. Nanti kita akan coba jawab pada saat session. Oke? Nah, Cass, saya mau langsung nanya nih, masuk ke pertanyaan pertama. Jadi di tengah-tengah pandemi ini pasti banyak banget perusahaan yang punya financial problem gitu ya, atau mungkin terutama secara cash flow, karena sekarang ini liquidity sangat penting, cash is king gitu ya. Dan pertanyaan saya very simple, sangat simple, sangat sederhana. Apa perbedaan yang paling mendasar tentang gimana cara kita mengelola keuangan kita di tengah-tengah kondisi COVID-19 dibandingkan dengan kondisi pre-COVID-19? Apa perbedaan yang paling besar secara mindset mungkin dan secara strategi di 2 season yang berbeda ini? Mungkin bisa share sedikit atau banyak juga buat pemikiran dan pandangan siapa? Oke. Ini boleh sambil share screen ya. Jadi mungkin sedikit sedikit visualisasi aja sambil kita ngobrol biar lebih terstruktur ya kan. I think pertanyaannya Dennis itu fundamental banget ya. Karena kalau kita menjalani bisnis, biasanya key metric kita atau kita mengukur kesuksesan kita biasanya dari segi penjualan, ya kan. Nah, sebenarnya di dalam segi akuntansi, penjualan di buku sama cash di rekening kita itu kan nggak sama kan. Cash is not equal sales. Nah, I think ini adalah salah satu perbedaan yang fundamental banget di masa COVID ini. Kita benar-benar harus ngerti mungkin pada saat pre-COVID dan biasanya in usual business kita selalu kejerin sales ya kan. Walaupun sales itu masih jadi invoice, punya payment terms, masuk ke accounts receivable kita, tapi nggak apa-apa, toh itu udah sales. Ujung-ujungnya pasti jadi cash. Tapi belum jadi cash, ya kan? Nah, di zaman COVID-19 ini, kita perlu bisa menghasilkan penjualan yang berbentuk cash, ya kan? Nah, tergantung bisnis kita apa, kita harus bisa lebih kreatif untuk memikirkan apakah kita ubah, dan ini masuk ke yang kedua ya, supplier gitu kan. Apakah kita ubah cara kita berbelanja raw material kita, ya kan? Kan setiap bisnis pasti kita harus beli raw material, Mashiro misalnya, kita harus beli bahan, ya kan? Nah, mungkin di pre-COVID, saya berani nih beli bahannya bulk, yang besar-besar, ya kan? Berapa puluh ribu yard, gitu. Nah, mungkin di zaman COVID, saya lebih yang kecil-kecil aja, ya kan? Kenapa? Karena cash is king, ya kan? Saya mau gimana caranya, saya nggak mengeluarkan banyak duit di depan, di muka, ya kan? Yang belum bisa diputar menjadi cash, balik lagi ke yang atas, ya kan. Tapi mungkin juga kita negosiasi, ya kan. Biasanya sama supplier kan kita bisa negosiasi, dan ini mungkin banyak F&B, ya kan. Rent, ya kan. Kita renegotiate lagi, perpanjang dong rent payment saya, gitu. Biar jangan harus bayar sekarang, gitu kan. Itu sesuatu yang relevan banget, dan most F&B players pasti mereka udah renegotiate rent mereka kan. Apalagi kalau di mall-mall yang harus tutup. Terus mungkin kita ke poin yang ketiga, ya kan, customer tuh ya, gimana sih caranya kita nge-handle customer biasanya pre-COVID ataupun di zaman COVID. Biasanya pre-COVID setiap bisnis pasti akan fokus kepada gimana caranya bisa mendapatkan customer lebih banyak, ya kan, marketing, ya kan, promotion, naikin engagement, ya kan, naikin social media content segala macam. Is that still the way to go gitu kan untuk zaman-zaman COVID ini, karena biasanya ada banyak pengeluaran yang related dengan customer acquisition kita panggilnya biasanya, ya kan, ada banyak banget pengeluaran yang berhubungan dengan kita mendapatkan customer baru. Nah, di masa-masa COVID ini I always recommend fokus aja kepada customer yang kamu udah punya, ya kan. Focus on your loyal customers, treat them right, ya kan. If you want to give promotion and if you can, ya kan,
berilah promosi pada yang loyal, pada customer kamu yang loyal. Karena setiap bisnis, bisa se-ekstrim sampai 80% dari revenue kita datang dari 20% dari customer kita, core customer kita yang benar-benar loyal. Kalau di Mashiro, setiap ada produk baru, pasti dia beli, ya kan? Dan dia pasti udah dapat email duluan, dia pasti dapat loyal discount, gitu kan? Hal-hal yang membuat mereka merasa spesial, kita menghargai loyalitas mereka kepada perusahaan kita. Kalau kita masuk ke segi cost, ya kan, ini kan semua berhubungan nih. Kalau kita masuk ke segi cost, pre-COVID gimana sih? Pre-COVID mungkin kita lebih fleksibel. Kita suruh, kalau misalnya kita punya sales team yang besar, ya kan, kalau kita mainnya B2B misalnya, oke, nggak apa-apa, kamu traveling cost-nya dapat segini, kamu dapat allowance segini untuk segala macam keperluan kamu untuk bisa land the sales gitu. Nah, di zaman COVID ini, udah pertama kan nggak mungkin ada yang traveling kan, dan nggak mungkin juga pergi-pergi ketemu orang meeting. Nah, itu kemampuan kita atau kesempatan kita untuk bisa mengurangi variable cost, ya kan? Semua yang sifatnya variable cost bisa kita kurangin, ya kan? Nah, kalau fixed cost gimana ya? Biasanya kan yang termasuk fixed cost itu rent, ya kan? Yang termasuk fixed cost pegawai. Nah, itu gimana? Nah, di situ again, ya kan, kalau rent kita bisa renegotiate. Kalau pegawai tergantung. Nanti di slide ketiga kita akan lihat. Tergantung bisnis kita ada di situasi mana, ya kan, kesehatan bisnis kita dan kesempatan bisnis kita di masa COVID ini ada di mana. Baru dari situ, I think we can make a very good decision. Employee kita harus bagaimana nih, gitu kan. Poin yang terakhir, I think expansion. Di masa pre-COVID, di saat the economy baik aja, pasti dong kita mau grow, ya kan. Dan biasanya saya selalu bilang ekspansi kita harus fokus kepada dua hal. Biasanya kalau orang ngomong ekspansi, mereka selalu ngomongnya grow sales. Yes, itu expansion, benar. Tapi kalau kita mau punya expansion yang sustainable, kita harus fokus juga kepada competitive advantage, ya kan? Jadi kita nggak cuma grow sales dengan marketing aja, tapi kita juga harus bangun infrastruktur perusahaan kita sendiri. Karena banyak perusahaan yang mereka akhirnya grow sales, tapi dalamnya mulai ngeruntuh karena dalamnya nggak siap. Ya kan, dari segi infrastruktur, dari segi tim, ya kan, kalau kita manufacturing berarti dari segi pabrik dan segala macam. Nah, untuk masa-masa COVID-19 biasanya yang sifatnya competitive advantage itu lebih capex intensif. Kita harus mengeluarkan duit lebih banyak untuk bisa mencapai itu, ya kan. Jadi mungkin sekarang bukan waktunya untuk bisa mendapatkan itu, ya kan. Untuk sementara ini mungkin kita harus mikirin ekspansi dalam segi ya gimana nih caranya, ya kan, kita bisa penjualannya naik dengan cepat, gitu kan. Jadi mungkin tergantung kita di kuadran yang mana, nanti kita lihat sama-sama. Kita bisa memakai strategi-strategi yang berbeda-beda, ya kan. Tapi mungkin kalau kita summarize dari sini, kita bisa lihat bahwa yang paling penting sebenarnya di masa COVID ini balik lagi ke cash. Gimana caranya kita bisa membuat keputusan, ya kan, mengenai supplier kita, mengenai customer kita, mengenai cost kita, dan mengenai rencana-rencana ekspansi kita yang bisa menghasilkan cash atau bisa mengurangi pengeluaran kita, ya kan. Sebenarnya mindsetnya tuh begitu, ya kan. Kalau di masa biasa kita mikirnya gimana nih caranya pendapatannya maksimal, ya kan. Di masa COVID kita harus mikir ya gimana caranya kita bisa maximum cash sales with minimal spending, gitu kan. Jadi benar-benar mendapat balance yang sustainable untuk masa-masa ini kan. Kita kan nggak tahu sampai berapa lama. Terus mungkin a little bit, ya kan, outlook. Kita kan berharap di Indonesia kita benar-benar memasuki tahap-tahap yang semoga nggak lama lagi, ya kan. Nanti kalau post-COVID gimana ya? Ini kan tergantung juga recovery-nya akan berapa lama, ketentuan pemerintah pas recovery bagaimana, gitu kan. Kita di bisnis apa, ya kan, kita di sektor apa, gitu. Tapi biasanya dan mestinya pada saat kita udah mulai di tahap recovery, kita mulai lagi mencari
pendapatan maksimal, ya kan? Kita bisa lagi gimana caranya ya kita bisa mendapatkan sales yang maksimum, ya kan? Walaupun sales itu belum berbentuk cash, ya kan? Cuman mungkin di sini kita mungkin bisa berlebih hati-hati. Kalau misalnya biasanya kita kasih syarat pembayaran, payment terms 2 bulan, ya kan? Mungkin di masa-masa post-COVID, ya kan, bulan-bulan bentar-bentar lagi nih sampai akhir tahun, mungkin kita 1 bulan aja dulu, ya kan, biar kita lebih aman aja. Sama juga dengan supplier. Kalau I would recommend, kalau memang kita bisa pertahankan longer payment terms, ya kan, biasanya kita bayar supplier misalnya 1 bulan, sekarang di COVID dia kasih 2 bulan. Kalau untuk sampai akhir tahun dia nggak apa-apa di 2 bulan, ya lebih baik buat kita punya lebih banyak cash untuk kita pakai untuk perputaran bisnis, dan kita bisa menghasilkan lebih pendapatan sales yang lebih tinggi, ya kan. Bagaimana dengan customers? Ya of course, kalau kita mau mendapatkan sales yang lebih tinggi, kita harus mendapatkan customers lagi, ya kan? Jadi di situ nggak boleh terlalu pelit-pelit banget gitu. Tapi mungkin kita bisa, dan di sini kata kuncinya sebenarnya yang kita lihat di bawahnya itu measure, ya kan? Bagaimana acquire customers, tapi dengan proper ROI gitu kan? Kita benar-benar nge-measure. Kita nge-spend segini, misalnya kita spend 100 di Facebook Ads gitu. Kita dapat berapa customers? Ya kan, 2, 3, 4 gitu kan. Conversion rate-nya tuh berapa? Ya kan? Jangan kita cuman, nggak apa-apa kan cuman 100 ribu, tiba-tiba akhir bulan kita lihat, waduh 1 juta, tapi pendapatannya segitu-segitu aja, ya kan. I would not recommend that, ya kan. You can try, tapi put a limit gitu kan. Oke, gue mau coba sampai 1 juta deh. Tapi kalau misalnya nggak bisa, gue harus cari strategi yang lain gitu kan. Be flexible. Kalau cost gimana, sama ekspansi gimana? Again, di situ kata kuncinya measure, ya kan. Kalau misalnya cost itu kita keluarin dan bisa menghasilkan sales lebih, misalnya sales teamnya mulai dikirim lagi keluar karena sudah mulai aman, then do it, ya kan? Karena itu pasti akan punya positive impact kepada sales gitu kan. Expansion gimana? Kita tadinya punya rencana dan kita udah punya funding, udah punya financing untuk bangun sebuah pabrik dan semuanya udah mulai aman. Well then, do it gitu kan. Selama memang di dalam batas kemampuan bisnis kita dan we are really tracking, ya kan, bahwa yes, ini akan definitely berdampak kepada bisnis kita. So, I think itu pertanyaan pertama, jawabannya panjang ya. Very good. Yeah. This is very good. Saya rasa di halaman ini nomor 1 adalah kata kuncinya adalah cash, yaitu adalah uang tunai. Ya, jadi tadi Katarina bilang penting banget, yaitu adalah sales atau penjualan tidak sama dengan uang tunai. Kalau dulu kita pokoknya dapat penjualan terlebih dahulu, ya kan, tapi pembayarannya mungkin 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi atau 3 bulan lagi, kita rasa nanti toh dibayar. Kalau lagi zaman-zaman sekarang sangat harus memperhatikan tunainya itu kapan. Jadi kalau ada 3 transaksi 1 adalah bayar tunai di depan, transaksi yang kedua dibayar 1 minggu dari sekarang, dan transaksi ketiga dibayar 3 bulan dari sekarang. Kalau lagi masa-masa COVID-19, kita harus pilih yang, mudah-mudahan semuanya tahu jawabannya, adalah yang nomor 1, bukan yang nomor 3. Ya, I think that is oversimplifying apa yang sudah disimplify oleh Katarina, but hopefully that is super useful. Yeah, that's thank you. Dan kita boleh lanjut? Yes, please. Boleh. Jadi mungkin slide yang kedua, kenapa ini? Slide yang kedua ini sebenarnya slide yang lebih buat self-reflection, ya kan? Kita sebagai pengusaha, bisnis kita tuh terdampak COVID-19 tuh bagaimana? Karena banyak juga dari teman-teman saya, apalagi yang di healthcare, especially yang di nutrition atau health supplement, itu benar-benar mengarah ke yang biru-biru nih, ya kan? Bukan yang ke merah-merah,
ya kan. Sedangkan Mas Shiro sendiri dia lebih ngarah-ngarah ke yang merah-merah, ya kan, di tengah-tengah situlah, ya kan. Karena kita gimana pun juga kan pasti di saat-saat ini akan tergolong lebih ke discretionary spending, ya kan, spending yang non esensial, ya kan. Sedangkan mungkin yang suplemen, yang berbasis vitamin, yang berbasis makanan sehat ataupun jamu itu pasti akan lebih mengarahnya ke positif. Nah, di sini juga kita lihat kalaupun kita memulai bisnis yang baru, sebenarnya slide ini juga bisa membantu kita untuk mengambil keputusan atau kira-kira nih apa yang akan terjadi. Kalau kita memulai, kita kan di nol nih, di tengah-tengah banget, ya kan, di sini. Yep. Nah, pada saat kita mengambil keputusan, misalnya, saya mau memulai sesuatu dan saya mau memulai di sektor ini, ya kan, misalnya sektor kesehatan, ya kan, misalnya juga jamu ataupun juice, healthy juice atau something like that, ya kan. Kamu jualannya ke siapa? Kamu jualannya ke sesama food maker, jadi bisnis lagi juga, ya kan, yang akhirnya produk kamu dibundle dan dijual langsung ke customer, tapi oleh si teman kamu ini, atau kamu sendiri yang jual langsung, atau dua-duanya, ya kan. Nah, tergantung kita pilih bisnis model yang mana, itu akan mempengaruhi juga uang tunai kita kan, cash yang kita harus keluarin. It is normal sebenarnya untuk bisnis yang sifatnya B2B atau business to business, itu pasti modalnya biasanya harus lebih besar. Karena kita harus modalin dan biasanya dia mau beli dalam dalam jumlah yang lebih besar, tapi terus dia bayarnya nanti pada saat dia udah terima dari customer juga, ya kan? Tadi apa katanya? Syarat pembayarannya lebih panjang, payment terms-nya lebih panjang, ya kan? Tapi nilai awalnya, maksudnya yang dia mau beli lebih besar gitu kan. Jadi modal usaha kita harus lebih besar, ya kan. Sedangkan kalau kita main B2C biasanya kita lebih ke ini by the way saya baru notice ya. Ini tuh terbalik. Kayaknya waktu kita benerin dia menjadi terbalik. Nah, now it's good. Tadi saya bilang apa ya? Oh ya, jadi kalau misalnya kita main B2C, biasanya modal usahanya nggak usah besar-besar banget, gitu kan. Saya ingat banget pas awal-awal mulai bikin Mas Shiro, itu our modal was so small, ya kan. Nobody would ever believe. Tapi karena kita langsung kita langsung jualnya ke end customer, dan kita langsung terima cash, ya kan, sebelum mereka terima produknya, itu, dan kita punya kedisiplinan dari awal, bahwa uang usaha nggak dicampur-campur ya, uang usaha aja. Jadi semua yang kita dapat, kita beli bahan lagi, ya kan, kita produksi lagi, kita jual lagi. Dan dari situ aja perputarannya setelah 4 tahun kita bisa beli bahan yang so much bigger, ya kan, dibanding yang zaman dulu gitu. Tapi itu bisnis yang kita pilih waktu saat itu kan, kita pilihnya B2C. Nah, pada saat kita udah lebih besar, sekarang kita bisa memampukan untuk main B2B, ya kan? Karena kita bisa mampukan untuk finance bahwa kita beli bahannya misalnya bulan ini, tapi kita dibayarnya baru 3 bulan lagi, ya kan? Berarti kan kita perlu uang tunai yang banyak tuh untuk perputaran perusahaan kita kan. Nah, I think dari slide ini yang bisa dilihat, kalau misalnya B2C, ya kan? Kalau misalnya dampak dari COVID-19 penjualan kita itu naik drastis, ya kan? Berarti ya udah keep on promoting, ya kan, kalau B2C. Nggak ada, kan langsung dapat cash-nya, langsung bisa diputar lagi. It's like go, ya kan, definitely go. Ya kan? Kalau kita B2B, kita harus sedikit lebih hati-hati, ya kan. Karena kalau misalnya, customer mau beli terus nih, tapi mereka nggak bayar-bayar, berarti kita yang harus bisa nanggung, kita yang harus bisa punya uang tunai yang banyak, ya kan? Karena penjualan kita stuck di invoice, ya kan? Jadi yes, penjualannya besar, tapi cash-nya belum tentu besar, ya kan? Nah, kalau misalnya nih kena dampaknya minus, ya kan? Kena dampaknya negatif, kayak Mas Shiro misalnya sekarang. Nah, kita gimana nih, ya kan?
berarti cash kita stuck dong di inventory atau di raw material. Yes, of course, ya kan. It will be stuck sampai it will recover, ya kan. Sekarang kita punya choice, kita mau gimana? Kita mau diskon kah? Kita mau stop production kah gitu, atau kita mau pakai kemampuan produksi kita untuk hal yang lain kah gitu, untuk hal yang bisa membantu juga, apa itu masker atau itu bantu bikin APD. Kita bisa mengalihkan, ya kan, reutilize kapasitas kita untuk yang lain, ya kan, mungkin yang lebih berguna untuk saat ini. Tapi kalau dari segi uang tunai, tergantung juga kan uang tunai kita kapasitasnya berapa. Karena kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kayak bikin APD, tetap aja kan harus keluarin duit dulu kan. Ya kan? Yeah. So again, ini tergantung banget, nanti slide yang terakhir kita akan lihat tergantung sekuat apa uang tunai kita, ya kan? Nah, kalau kita B2B, of course, pada saat penjualan menurun drastis, ya barang kita stuck, ya kan? Barang kita stuck, terus biasanya yang akan terjadi juga pembayaran stuck, ya kan, the best thing that we can do adalah telepon, ya kan, bisa bayar nggak sekarang, ya kan, bisa bayar nggak sekarang. Untuk and I think I see this in all businesses, ya, in all service businesses, law firms, consultants, mereka semua teleponin tuh, pasti semua dapat telepon tuh, bisa bayar nggak sekarang, because they need the cash, ya kan, karena hampir semua pekerjaan mereka itu stuck. Mereka nggak bisa bekerja, ya kan. So what they can do adalah mereka bisa collect the cash yang selama ini belum mereka collect, ya kan. Tapi I think seperti arrow yang paling bawah, ini semuanya tergantung cash reserve kita, ya kan. Kemampuan kita untuk berinovasi atau reallocate resources kita yang seperti tadi saya cerita, itu tergantung dengan seberapa kuat posisi finansial kita kan, seberapa kuat uang tunai kita. Jadi mungkin masuk ke slide yang terakhir. So this is actually sort of what I think is a really, really good description, ya kan. Ini bukan saya bikin sendiri. This is by a very well-regarded venture capitalist, namanya Tom Tungus. Dia blognya bagus banget, jadi I highly recommend kalau yang mau baca-baca setelah ini. Dia bikin ini, kita ganti sedikit kata-katanya biar lebih relevan buat real sector, karena kata-katanya dia keywords venture capital banget, ya kan, dan belum tentu sangat relevan untuk kita ini. Tapi I think strategi yang di map di sini is very, very relevant. Jadi kita bisa lihat di x-axis yang horizontal, ya kan, itu kita ini adalah sebenarnya kekuatan balance sheet kita, ya kan, kekuatan neraca kita ada di uang tunai kita, ya kan, uang tunai kita berapa, ya kan. Tambah ke kanan kita sangat cash rich, ya kan, tambah ke kiri kita sangat cash poor. Nah, di y-axis, ya kan, yang vertikal, kita bisa lihat seberapa tinggi permintaan pelanggan kita, ya kan, customer demand. Seberapa tinggi permintaan pelanggan kita di saat ini, di saat COVID-19 ini, ya kan. Jadi kita mapping kekuatan balance sheet kita, uang tunai kita di perusahaan against customer demand, ya kan. Jadi ini kita bisa jalanin satu-satu nih. Jadi misalnya yang pertama, ya kan, ini adalah senario yang terbaik. Kita punya banyak duit di rekening, ya kan, we have a lot of money in the bank, dan permintaan pelanggan sangat tinggi, ya kan. Jadi ini adalah go for it, ya kan. Kalau misalnya bisa menghasilkan maximum sales di saat ini, ya of course dengan cara yang lazim dan dengan baik gitu, karena memang produk ataupun service yang kita jual sangat digemari atau diinginkan atau diperlukan saat ini, ya that's the best scenario, ya kan. Vitamin, supplement, semuanya ada di kuadran ini nih, ya kan. Nah, kuadran kedua bagaimana? Kuadran kedua adalah perusahaan yang punya banyak uang tunai, tapi permintaannya menurun.
menurun sedikit atau menurun sangat drastis ya kan, sampai menurun banget sampai 0 misalnya ya kan. Nah perusahaan kayak gini bisa ngapain ya kan? Nah perusahaan yang punya banyak uang tunai tapi permintaannya menurun, dia bisa coba-coba ya kan, dia bisa berinovasi dan dia tetap bisa melakukan promosi kepada loyal customers-nya dia. Kayak misalnya, this is just an example. Kayak di Mashiro, akhirnya saya mengambil keputusan, saya cuma mau produksi best sellers, tapi saya mau pakai twist sedikit. Misalnya yang kemeja yang paling laku, tapi saya bikin warna hitam gitu. Nah, ternyata berhasil gitu kan. Ternyata bisa menghasilkan penjualan seperti di masa yang nggak COVID gitu kan. Kita aja kaget gitu kan. Waduh gitu kan. Tapi kita bisa karena memang ya uangnya ada gitu kan. Kita punya kemampuan untuk berinovasi karena kita emang gak kepepet ya kan. Nah baru kita masuk ke kuadran 3 dan 4. Kalau uangnya gak cukup ya kan, kalau kita di situasi di mana cash kita kepepet ya kan, kita gak punya uang tunai yang banyak, bagaimana ya kan. Nah kalau misalnya di kuadran nomor 3 uang kita sedikit tapi permintaannya tinggi, ya kan? Jadi kan sebenarnya potensinya ada, tapi uang kita nggak cukup nih. Misalnya kita harus beli barang, kita harus beli raw material, tapi kita uangnya nggak cukup. Gimana dong, ya kan? Nah, sebenarnya di situasi ini kita punya pilihan. Karena ini tergantung kita juga kan, tergantung kita mau ngambil resikonya kayak gimana, ya kan? Kita mau suntik dana sendiri, kita mau terima dana dari orang lain, fundraising, ya kan? Berbentuk, pinjaman, berbentuk saham, apapun itu ya kan, kayak 1,000 different ways that you can do that. Tapi di sini sebenarnya ada fundamental keputusan yang si pengusaha harus ambil. Dia mau maximum sales dengan resiko, dia harus pinjam duit, atau ya udah deh, gue salesnya biasa-biasa aja, ya kan, perputarannya lebih pelan-pelan aja. Karena duit gue emang cuman segitu, ya kan. Jadi di sini di kuadran ketiga ada keputusan, ya kan. You have to make a choice, ya kan. Nah di kuadran keempat, di sini adalah di mana kita harus bertahan, ya kan. Bertahan until this is over. Di mana uang tunai kita sedikit dan permintaan pelanggan sedikit sampai 0, ya kan. Kayak misalnya restoran-restoran semua yang harus tutup. Ya kan? Tapi mereka nggak punya cukup uang tunai untuk bisa keep semua untuk bisa mempertahankan semua pegawai mereka. Bagaimana ya kan? Karena kenyataannya kan begini gitu, permintaannya jadi 0, ya kan? Penjualannya jadi 0, uang tunainya nggak cukup, ya kan? Jadi mau nggak mau mereka harus melakukan keputusan-keputusan yang drastis, ya kan? Whether it is, mereka harus cut cost, ya kan, mulai dari variable cost sampai mau nggak mau fixed cost, ya kan. Kita kan juga sudah dengar nggak nyebut-nyebut merek, tapi kita juga dengar salah satu perusahaan F&B yang sangat-sangat besar yang akhirnya, memberhentikan begitu banyak pegawai dan akhirnya menutup semua outlet-outlet mereka untuk waktu yang sangat panjang, ya kan. Mereka udah mengambil keputusan itu. Karena mereka harus mengambil keputusan yang drastis. Karena situasi mereka drastis, ya kan? Nah, kalau usaha kita tidak di dalam kuadran itu, jangan kita jadi ikut-ikutan mau mengambil sebuah keputusan yang drastis. Padahal kita nggak perlu, ya kan? Jangan tiba-tiba kita takut-takutin pegawai kita kayak, ini masa yang susah nih, kayak nanti gimana nih gitu kan? Padahal perusahaan kita sebenarnya biasa oke-oke aja gitu. Kita sebagai pengusaha tetap harus bisa ya lebih kalem, ya kan? Dan kita benar-benar pikirin, oke, where am I, ya kan? Perusahaan saya ada di kuadran yang mana, ya kan? Uang tunai saya cukup untuk berapa bulan? Itu kan saya juga nggak tahu, ya kan? Itu kan tergantung banget. Saya nggak tahu pengeluaran per bulannya berapa, ya kan? Tapi biasanya 3-4 bulan itu gaji dan all the variable expenses plus fixed expenses, you should be fine, ya kan? Selama penjualan nggak ke 0 ya kan? Kalau misalnya penjualannya sampai ke 0, then you need longer cash period. Kan? Tergantung juga what decision you took.
Tapi I think itu sih the key message ya kan, kita harus bisa mengambil realistic view ya kan, mengambil realistic assessment perusahaan kita tuh gimana sekarang kondisinya ya kan. Baru dari situ kita melangkah ke depan dengan strategi yang cocok untuk melewati masa ini ya kan. And to better times. This is so good. That's good. That's great. Yeah. So Ini I think ini the way cara Cass memaparkan ini sudah sangat broad, general, tapi fundamental gitu ya. Yang paling utama kita tuh harus tahu kita ini ada di mana itu dulu. Sebelum kita tentuin strategi kita, sebelum kita tentukan direction kita penting banget untuk kita tahu kita ini ada di mana. Kalau memang kita ada di kuadran nomor 1, jangan sampai, itu artinya ada opportunity, tapi jangan sampai karena kita ini terlalu terbuai dengan the negativity, semua sentimen negatif yang terjadi di sekitar kita jadi nggak bisa ngelihat peluang yang sebenarnya kita bisa ambil gitu ya. Karena ini, this is, for some businesses, ini juga merupakan satu momentum. Ini satu wave yang mereka bisa ride. Tapi of course dengan precaution ya, artinya seperti tadi yang sudah disampaikan, yang paling penting tuh sekarang is cash gitu. Dan mungkin kita bisa let go, kita bisa relakan sedikit daripada profit margin kita. Yang penting kita dapat cash dulu, kita pegang uang dulu. Karena apa? Karena untuk zaman sekarang ini yang paling penting adalah cash. Kita nggak bisa bayar pegawai kita nggak bisa bayar rent kita nggak bisa bayar operational kita pakai account receivables. Kita nggak bisa bayar karena kita cuma pegang bond, kita cuma pegang invoice. Nah itu jadi I think very important untuk kita tahu kita ini dalam posisi apa, baru pada saat itu kita tentukan strateginya itu seperti apa. Itu ya kira-kira. Mungkin Pete, mungkin kalau dari lu you have so many portfolios kan, mungkin bisa kasih case study nggak untuk Cass di sini jawab kira-kira kondisi perusahaan yang sekarang misalnya kena impact COVID mungkin secara negatif 20-30%, and then and to the extreme ada bisnis yang betul-betul 100% kena dampak positif atau gain momentum yang melalui kondisi ini. Ya, sekali lagi saya nggak mau ambil waktu terlalu banyak. Saya lihat udah ada orang pertanyaan di Q&A. Sekali lagi kata kuncinya yang Katarina sudah jelaskan dengan begitu jelas, yaitu adalah cash, yaitu adalah uang tunai. Kalau lagi COVID-19 seperti begini, kita harus sangat mempertimbangkan kondisi uang tunai kita sekarang ini ada di mana. Oke, sebagai contohnya. Tadi Katarina juga memberikan contoh. Kalau seumpamanya penjualan bisa dipertahankan, kamu bisa bertahan berapa lama? Jadi tadi di grafik kedua yang Katarina kasih lihat, ada panah yang ke kanan dan panah yang ke kiri, ada plus 10, plus 20, dan plus 100, kemudian minus 10, minus 20, minus 100, bisa ditranslate dengan kita menjawab pertanyaan ini. Kalau seumpamanya penjualan seperti sekarang ini, kira-kira saya bisa bertahan berapa lama? Nah, ini setiap bisnis, setiap industri beda-beda ya, jangan diambil telak-telak. Tapi seumpamanya kita bisa bilang, saya bisa bertahan 3 bulan. Nah, itu sebenarnya teman-teman mungkin masih ada di grafik di sebelah kanan. Jadi masih di nomor 1 dan di nomor 2. Masih bisa untuk inovasi, masih bisa untuk push untuk penjualan. Kenapa? Karena paling sedikit saya 3 bulan begini-begini masih tetap survive. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau teman-teman menjawab adalah, waduh, saya boro-boro 3 bulan, 1 minggu aja istilahnya uang saya udah betul-betul kita udah gak bisa lagi untuk bayar pegawai, gak bisa bayar untuk supplier dan so on. Anda ada di garis yang lebih arah ke merah, gitu ya. Apalagi adalah kalau besok sudah gak ada lagi. Nah, itu dramatic measure yang teman-teman harus pertimbangkan dengan baik-baik. Ya, tentu ada cara yang baik sebagai orang Kristen untuk memberhentikan pegawai, untuk bernegosiasi, ya tetap mesti keep calm, jangan tiba-tiba langsung lari aja kabur semuanya kayak begitu ya. Nah, tapi memang kita perlu punya sebuah pemikiran strategi, mengerti bahwa adalah saya ada di grafik yang di sebelah kiri. Oke. Nah, Katarina tadi menjelaskan penting sekali, yaitu yang pertama adalah harus survive dan harus ada dramatic measure, itu kalau yang di bawah di sebelah kiri. Tapi kalau yang nomor 3, yaitu adalah demand-nya tinggi. Oke, kata kuncinya adalah
jangan percaya bahwa termasuk di zaman seperti sekarang ini yang mengatakan bahwa adalah uang tidak available di pasar. Okay? It's not true. Sampai titik ini pun uang masih berputar di pasar, uang masih ada yang mau memberikan. Kalau teman-teman mengerti bahwa demand-nya memang tinggi, cuman very unfortunate uang saya lagi gak ada, tunainya lagi gak ada. Berarti saya mesti fundraising. Nah, kalau mau fundraising, kata kuncinya adalah Anda harus menceritakan resikonya seperti apa dan reward-nya seperti apa. Atau kalau bahasa kerennya, return on investment-nya berapa. Jadi kalau saya kasih uang 10 perak, ini 10 perak kira-kira kembalinya kepada saya kapan? Lah kalau demand-nya tinggi, harusnya uangnya kembalinya cepat dong. Harusnya semuanya 3 minggu, 3 bulan, atau 6 bulan. Khususnya di masa-masa COVID ini ya. Khususnya kalau bisnis Anda masih tradisional. Tapi kalau semuanya Anda bilang pulangnya 2 tahun dari sekarang, di masa-masa seperti sekarang, nah itu menjadi adalah, kata Rina, senyum-senyum, karena kagak ada orang. Nah, kesannya seakan-akan di pasar uang tidak beredar. Dan nobody is giving you money, seakan-akan bank gak ada uang, investor gak ada uang. That is not true. Itu adalah karena Anda ada di grafik yang salah. Jadi itu komentar saya ya, supaya maksudnya mudah-mudahan itu membantu kita untuk tahu saya ada di kuadran mana itu 1, 2, 3, 4, dan itu membantu kalian untuk membuat strategi yang lebih baik. Saya pikir itu dari saya, Dennis, dan saya rasa ada teman-teman tanya pertanyaan di Q&A, mungkin kita mau mencoba untuk mengaplikasikan pertanyaan itu lebih baik gitu. Oke, boleh. Ini ada pertanyaan yang masuk dari anonymous attendee. Oke, kalau bisnis kita di industri digital music platforms, kita nggak punya raw materials, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menaikkan cash? Bisnisnya nggak ada raw materials. Yeah, so pertama kan it really depends kita kena dampaknya bagaimana kan? Itu kan pertanyaan pertama kan, karena kita kan lagi ngebahas dampaknya kan. Maksudnya dampaknya selama ini oke-oke aja, dan technically kenapa maksudnya menaikkan cash seperti yang biasa aja ya kan, whether it is you use Facebook ads, Instagram ads, you use other influencers, bagaimana caranya. Kalau bisnisnya nggak kena dampak ya kan, then technically nggak perlu diubah cara kita menaikkan cash. Nah, kalau bisnisnya kena dampak, then it means you need to have another strategy, ya kan? Nah, untuk digital music platform, right now yang paling susah adalah we cannot play any live music, at least not with a live audience, ya kan? Sedangkan kan biasanya live music event sendiri menghasilkan a lot of money, ya kan? Jadi kita hanya bisa melakukan whether it's virtual concert atau hal-hal yang sifatnya mungkin tidak bisa dikomersilkan seperti biasanya sifatnya kalau kita bikin gig or something like that, ya kan? Jadi memang kalau misalnya kena dampak, it's a little tricky right now, ya kan? Because kalau misalnya mau dibilang, okay, you just make a lot of virtual concerts, atau I saw a lot of DJs juga yang bikin kayak apalah gitu, acara-acara gitu. Itu it's a way, it's a cara, tapi I don't know itu bisa di-commercialize atau enggak, ya kan. Itu kan lebih kayak engagement, lebih menaikkan engagement, keep the customer, ya kan, close to you, keep them talking about your music, work together with the artist, make sure you are on top of mind, gitu. Lebih hal-hal yang sifatnya soft, ya kan. Belum tentu it will lead to more conversion, gitu kan. Cuman kalau memang dari semua industri yang punya aspek physical, ya kan, a physical experience, pasti deritanya sama. Nggak mungkin bisa tergantikan oleh a virtual experience, ya kan. We have to wait it out. Jadi you can try if you have a lot. Kalau you have a lot of tunai, ya kan, you have a lot of cash, you can try, ya kan, you can try different strategies. Tapi kalau misalnya it doesn't work, saya sih rekomendasi jangan terlalu agresif, ditunggu aja, karena sayang, ya kan.
mungkin sebenarnya there is nothing wrong with your business. Dan ini juga a message yang tadi saya lupa bilang. If you are in any of the quadrants, belum tentu there is anything wrong with your business. Ya kan? The situation memang amplifies negative aspects of our business, tapi belum tentu sebenarnya kita mismanage atau belum tentu sebenarnya mestinya kita cash reserve-nya lebih banyak. Mungkin iya gitu, tapi mungkin your business was so good, jadi you decided to expand dan ternyata this happened, nobody knew juga kan. Jadi pertama, don't blame yourself. If you're in any of these quadrants yang unfavorable, if you're in quadrant 3 atau 4 and you feel like you failed your business atau yourself, don't, ya kan? Karena ada begitu banyak reason kenapa kita bisa ada di situ, ya kan? Cuman rekomendasi saya, kalau memang kita sekarang di posisi yang susah dan kita udah coba strategi yang lain tapi tetap nggak ngaruh, kita lebih ke bertahan aja. Kita tunggu, bersabar. Dan percaya bahwa this too shall pass. That's good. If I may weigh in dalam hal ini, sekali lagi perhatikan, tadi you bilang bahwa adalah kita gak ada cost. Oke, berarti pertanyaan keduanya adalah yang tadi Katarina sudah sentuh, yaitu adalah tunainya ada berapa banyak. Ya kan, kalau tunai Anda ada banyak, berarti Anda jatuh di kuadran kedua. Kalau jatuh kuadran kedua, namanya adalah inovasi. Namanya adalah retention. Gitu ya kan, jadi berarti coba pikirkan apa cara-cara saya untuk bisa melakukan hal-hal yang berbeda, karena sekarang yang bisnis saya yang existing itu tidak bisa diapa-apakan seperti barusan Katarina katakan gitu. Jadi kalau kamu ada di dalam posisi itu, menurut saya ada banyak yang dipikirkan. Pertanyaan apa yang Anda perlu pikirkan? Kalau retention, pertanyaan adalah begini, customer kamu yang sebelum COVID-19 adalah customer kamu selama COVID-19 dan masih akan menjadi customer kamu sesudah COVID-19 kalau kamu bisa menjawab satu buah pertanyaan. Apa yang saya lakukan untuk customer saya selama COVID-19? Kalau kamu silence dan kamu punya uang yang banyak and then you keep it to yourself, this is exactly what's gonna happen. Everybody knows your true nature. Semua orang tahu kamu hatinya sebetulnya ada di mana. Dan jangan heran kalau nanti waktu sesudah COVID-19 gak ada yang mau bisnis sama kamu. Karena ketahuan, berarti Anda cuma cari duitnya saja. Kira-kira begitu ya, kalau mungkin ngomongnya saya terlalu straightforward. But that is exactly satu pertanyaan yang akan ditanya oleh setiap customer, baik secara sengaja atau tidak sengaja, pada saat pandemi ini sudah lewat. Okay? That is if you have a lot of money. Nah, kalau kamu tidak punya banyak uang, berarti kan survival. Nah, kalau survival, caranya semuanya contoh-contoh, mudah-mudahan ini membantu ya. Sekali lagi, tidak mungkin dalam conference call yang segini pendek kita bisa menjawab semuanya, tapi mungkin survival maksudnya adalah white labeling. Mungkin kamu punya license teknologi, atau kamu punya orang-orang yang bisa tuh, coba lakukan sesuatu yang lain, gitu. Semuanya orang-orang ini juga bisa coding, atau bisa apa, sesuatu yang mereka bisa lakukan. Coba lakukan project-project yang tidak ada hubungannya mungkin dengan bisnis kamu, tapi untuk sementara waktu, namanya juga survival. Jadi kita mesti lakukan sesuatu, jual kita punya jasa, supaya ada orang lain yang bisa membayar kita. Right? If you are in the digital market, you are in the good part of the economy. Karena digital footprint di Indonesia meningkat 3-4 kali lipat dalam waktu 1-2 bulan ini, dan there is going to be a lot of opportunity, artinya adalah orang-orang yang mau masuk ke dunia itu, pasti mereka akan membutuhkan jasa kamu. Tapi mungkin bukan di industri yang secara spesifik yang kamu sekarang sedang lakukan. Alright, so you harus berani untuk keluar daripada comfort zone kita, dan kemudian melakukan sesuatu yang berbeda. Kasih Dan. Yep, that's great. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang bagus. Thank you buat jawabannya, Kat and David. Ini ada satu pertanyaan yang bagus dari Marta Yuliana. Okay, ini when our business is in quadrant 2, if the condition continues, we can shift to quadrant 3. Is there a formula of emergency fund percentage that we need to establish to anticipate this shift? Nah, sekarang mungkin bisnisnya lagi masih cash rich ya gitu ya, tapi demand-nya low. Pada saat ini berkepanjangan, nah cash-nya itu kan akan habis. Ya. Jadi akan ada waktu di mana kita harus raise fund. Nah, ada nggak formula emergency fund yang kita perlu siapkan untuk bisa anticipate perubahan ini dari kuadran 2 ke kuadran 3?
Gitu ya kira-kira pertanyaannya. Iya, tapi so hi Kamarta, I actually know her, and so I think if kalau kondisinya terus berjalan, ya kan, di saat sekarang kita masih punya uang tunai yang banyak, and you are expecting bahwa demand-nya akan naik lagi nanti, ya kan? That's why you're going to quadrant 3. Karena kalau misalnya kalau misalnya situasinya terus menerus seperti sekarang, technically itu akan masuk ke quadrant 4. Perbedaannya nggak ada perubahan di permintaan pelanggan, perubahannya ada di posisi uang tunai kita yang tadinya banyak menjadi sedikit. Ya kan? Kalau kita dari 2 ke 3 sebenarnya itu sebenarnya posisi yang lumayan baik. Bagus, gitu kan? Karena jadi high demand ya berarti ya. Berarti it's picking up. Cuman mungkin karena kita pas COVID, kehilangan penjualan, jadi pengeluarannya lebih banyak, kita nggak bisa memaksimalkan semua penjualan kita karena cash kita kurang, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita masuk ke kuadran ketiga ya, again, ya kan, kita bisa fundraising, ya kan. Tapi kan ini pertanyaannya kayaknya mestinya lebih ke kuadran 4 gitu. I think emergency. 2 dan 4, ya. Ya, 2 ke 4 kan. 2 ke 4. Emergency fund, every company should be able to pay 3 months salaries. Itu minimal. Ya kan? Jadi semuanya kan tahu what is your salary monthly. Ya kan, if you want to have an emergency fund, that's your minimum sebenarnya, ya kan. Belum termasuk all the other costs of business, ya kan. Tapi setidaknya we should be able to pay, 3 months worth of salaries, ya kan. Kalau kita udah nggak bisa melakukan itu atau kita udah at the brink, berarti kita udah masuk into lebih situasi yang severe, ya, lebih situasi yang lebih parah. Yeah. Okay. Yep. Yeah, David, do you want to add to that? No, I think it's very true. Straightforward. Yeah. Ya, kalau dari 2 ke 4, Anda lagi punya uang tunai banyak, kuadran Anda mengatakan Anda mesti berinovasi and retain your customer. So that is what you gotta do. Kalau Anda cuma duduk diam, maka kamu akan kehilangan kamu punya pasar dan eventually go ke kuadran keempat. There is no other way. Kamu harus mengambil resiko dan berinvestasi. I got nothing else to add. No, and it's really true simply because I know your business, ya kan. Dan ini benar-benar momen gimana nggak punya ini COVID-19 ini membuat semua perusahaan yang belum adopt digital strategy ini bukan pilihan, ya kan? It's not a choice to have a digital strategy. You have to have a digital strategy, ya kan? Dan untuk kedepannya pun, it can always be an additional income stream, ya kan? Jadi apapun yang kita invest ke situ di saat kita bisa sekarang, we should. Okay, that's good. Okay, ada pertanyaan lagi ya? Ini pertanyaan yang masuk banyak. Anonymous lagi. Bagaimana dengan industri yang high demand? Ini mungkin di kuadran 1 gitu ya. Tetapi pembayaran oleh pembeli wholesaler itu mundur 3-4 bulan adalah hal yang biasa. Dalam kondisi ini, apakah kita perlu raise fund atau survive? Again, ya kan, ini pertama adalah keputusan. Ya kan, kalau you cannot renegotiate the terms and the terms syarat pembayarannya seperti itu dan nggak bisa berubah, dan itu adalah keputusan si pengusaha, ya kan. Kita mau ngambil resiko seberapa, ya kan. Kalau misalnya kita bilang no, kita mau maksimalin potensi penjualan, yes, dan kita harus raise funds, ya kan. Kalau memang uang tunai kita nggak cukup. Karena kan ingat, kalau misalnya dia mundur 3-4 bulan, ya kan, berarti kita perlu berkali-kali lipatnya uang untuk modalin di awal. Apalagi kalau itu growing. Ya kan? Kalau misalnya penjualannya growing, ya kan, 20% misalnya apa bagaimana, berarti modal yang kita harus masukin pun dia akan growing berlipat-lipat itu kan. Sedangkan duitnya baru masuk
4 bulan setelah itu, ya kan? Jadi akan, kecuali kita punya uang tunai mungkin kayak 12 kali gaji atau lebih daripada itu, ya kan? Tergantung juga, ya kan, ini bisnisnya segede apa, bagaimana, atau mungkin kayak 12 kali modal usaha ya, modal working capital. Modal usaha kan namanya? Ya, working capital. Dan mungkin kita aman, ya kan? Di bulan di payment terms, di syarat pembayaran sepanjang itu. Tapi kalau misalnya enggak, dan lebih baik kita berhati-hati karena and David and I, kita udah sering banget ngelihat perusahaan akhirnya harus berhenti and they had to shut their doors, padahal di bulan itu penjualan mereka paling tinggi ever. Tapi karena mereka mainnya B2B dan working capital mereka nggak cukup, akhirnya malah mereka shutdown di saat sales mereka tinggi-tingginya, ya kan? Jangan juga kita sampai di situ, ya kan? That's not a good position juga, ya kan? Jadi kita harus benar-benar mengerti situasi kita gimana, finansial kita gimana, dinamika finansial kita gimana, baru kita bisa mengambil keputusan kan, oke, I want to take the risk, atau saya nggak mau ambil resiko itu. Berarti lebih slow, tapi lebih pasti, ya kan? Itu keputusan sih, it's a choice. David, do you want to add to that? I think the only thing that I'm going to add adalah dalam even kalau tidak ada COVID-19 sekalipun, kita selalu tadi Katarina udah jelasin di dalam grafiknya. Anda harus memperhatikan di satu sisi adalah inventory, satu lagi adalah invoice. Invoice tidak sama dengan tunai di bank Anda, dan inventory di gudang kamu juga tidak sama dengan tunai di bank Anda. So this kalau khususnya Anda ada di dunia retail atau distribusi dan semacamnya, these are the two things yang akan terus menarik kita. Nah, jadi kita harus mengerti tensionnya, dan kita sekali lagi tidak ada satu formula yang langsung di X tambah Y sama dengan Z, gitu gak bisa, right? So kalian mesti betul-betul lebih mempelajari invoice kita sekarang sistemnya apa, dan kemudian di inventory juga sistemnya seperti apa, right? Prinsip dasarnya adalah kalau saya bisa buang diskon dan kemudian bisa membawakan tunai lebih cepat masuk kalau dari sisi invoice, atau kita kasih diskon sehingga inventory bisa dicuci di gudang lebih cepat keluar dari gudang saya. That's basically the perfect balance, right? Tapi seperti yang Katarina bilang, it's very difficult untuk bilang adalah ini formulanya. Gak ada formulanya. Kalian mesti mudah-mudahan mendapatkan framework-frameworknya dan kemudian mulai memasukkan ke dalam konteks perusahaan kalian masing-masing. That's what I think, Dennis, Katarina. Yep. That's good. Great. Thank you. Ada pertanyaan lagi. Kalau di bisnis yang travel, yang totally sekarang berhenti 100%, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya? Mungkin kalau dari slide Katarina yang impact of COVID-19, itu ada di yang 100 gitu, Kat ya. Jadi betul-betul zero demand. Nah, tapi mungkin kondisinya bisa jadi dia low cash atau cash rich gitu ya. Yeah. Mungkin kalau cash rich, pertanyaannya mungkin saya tambahkan begini, kalau sampai cash-nya banyak, tapi memang dia ada di industri yang betul-betul demand-nya super low, betul-betul zero gitu ya, seberapa jauh kita harus berinovasi, apakah kita harus shift ke bisnis yang lagi high demand, dan apa aja yang perlu dipertimbangkan pada saat kita mau shift secara financial dan secara financial planning-nya? I think this question, I think even di diskusi David waktu itu sama co-host saya juga ada pertanyaan ini ya. And obviously ini pertanyaan yang paling, I think F&B sama tourism itu hit super difficult hard ya kan. Jadi memang masuk ke, tergantung ya kan, uang tunainya di mana, masuk ke kuadran yang di bawah ya kan, 2 atau 4 ya kan. Gimana sih? Kalau 2 atau 4. Jadi kalau misalnya kita di kuadran nomor 2, ya kan, ataupun kita sebenarnya di kuadran nomor 4, kalau kita nggak harus mengeluarkan uang lagi, ya kan, saya banyak dengar cerita-cerita tentang, ini tergantung juga ya, hotel, tourismnya tuh dia apa? Dia berbentuknya travel agent, dia berbentuknya
hotel dia berbentuknya apa, ya kan? Tapi kayak dari cerita-cerita yang banyak saya dengar, kayak misalnya hotel, ya kan, dia di refunction menjadi penginapan untuk healthcare workers, ya kan? Healthcare workers tim medis, biar mereka nggak harus pulang dan punya potensi untuk menularkan keluarga mereka sendiri. Akhirnya mereka diinapkan di hotel. Ya kan? Jadi hotelnya di refunction, ya kan? Di reutilize, ya kan? Dan dengan cara itu, walaupun mungkin tidak di harga yang seperti biasanya, tapi dia tetap mendapatkan pemasukan dan dia tetap bisa memperkerjakan pegawainya, ya kan? Atau misalnya ada cerita-cerita lain yang hotel-hotel menjual voucher untuk misalnya 1 tahun ke depan atau 1 atau 2 tahun ke depan di harga yang miring, ya kan? Karena yang mereka perlu sekarang adalah cash-nya, ya kan? Biar mereka bisa bayar gaji pegawai mereka, biar mereka bisa bayar, tagihan listriknya, biar mereka bisa make sure itu hotelnya masih existing pada saat kita selesai dari masa pandemi ini, ya kan? Jadi tergantung juga. Tapi kalau misalnya kita airline, ya kan, again, ya kan, tergantung juga kita masih boleh atau enggak, ya kan, untuk beroperasi. Itu kan pertama. Terus kedua, kalau misalnya tidak bisa, kita bisa enggak mereutilize memposisikan diri kita di posisi di mana kita bisa digunakan oleh instansi ataupun bisnis yang memerlukan, ya kan? Again, yang David tadi juga bilang, repurpose, ya kan, refunction, think out of the box, ya kan, innovate, ya kan. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai okay, bisnis seperti usual nggak bisa, ya kan, doesn't work. Then what can I do? Ya kan, karena kan not doing anything is not a choice. Especially kalau kita punya uang tunainya, ya. Kalau kita diam-diam aja, ya, lu kemana aja selama ini? What did you do, ya kan? Ini adalah kesempatan kita juga untuk do something, ya kan? Whether it is, hopefully dengan motivasi membantu, tapi juga dengan motivasi, ya, gue harus memperkerjakan, ya kan, employees gue harus bisa membayar gaji mereka, ya kan? I think itu jadi tergantung kita di mana. Tapi kalaupun itu ke nol dan kita memang masih ada uang, ya kan, berarti selama kita masih ada uang, berarti kita masih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, ya kan? Do something different, do something innovative, I guess. Yep. Let me do a 30 second on this one. Pak Sujafri selalu bilang adalah kalau mau melihat kerusakan, gak usah diapa-apain, ditinggalkan aja, pasti rusak. And kalau kalian ada di dalam perhotelan, and you literally own a building, that is the cara tercepat untuk merusak aset kamu. Ya kan, tutup aja, tutup pintu, pecat semuanya, jangan ada orang lagi di hotel, tinggalin selama 2 bulan, balik pasti gedungnya hancur, right? Jadi secara keuangan, secara finansial, you need to understand bahwa aset itu ada cost yang akan terus berjalan. AC-nya harus dihidupkan, ruangannya harus dibersihkan and things like that. Jadi cost kamu sudah ada lagi berjalan. Nah, karena kalau mengerti itu, apa yang Katarina baru katakan tiba-tiba jadi make sense. Karena cost-nya akan berjalan, kalaupun sekarang saya cuma jadikan tentu isolasi mandiri sebagai contohnya tadi, contoh yang Katarina berikan, memang nggak ada untungnya, tapi gedungnya dipakai, terawat, orang kerjanya semuanya masih ada. If you think even purely as a business decision, you actually still can make it gitu. Jadi ini adalah sekali lagi kalau ada di kuadran yang keempat, dia adalah you are in a survival mode. Kalau semuanya di sebelah nomor 2, berarti kan cash-nya ada banyak. Nah sekali lagi berinovasi, right? So ini waktunya untuk memikirkan semuanya adalah 3 bulan. Bayangkan berapa banyak perkawinan yang sudah di-cancel, ditunda selama beberapa minggu ini. Berarti beberapa minggu, beberapa bulan dari sekarang demand akan membeludak. Nah kalau demand yang akan membeludak, kamu harus memposisikan diri kamu untuk bisa menerima berkat yang Tuhan sedang mau taruh di dalam bisnis kamu. Tapi kalau kamu sekarang takut, gak mau isi, ya sudah. Berarti firman Tuhan mengatakan sekali lagi adalah anggur baru harus ditaruh di dalam kantong yang baru. Right, so you have to innovate. Tadi katanya kasih tahu lagi, digital presence is one of the things that will stay after COVID-19.
Jadi akan semakin banyak orang yang akan mencari informasi secara digital. Nah, Anda mungkin inovasi itu yang perlu Anda lakukan. Mungkin itu adalah sesuatu yang kamu mesti sediakan di sekarang ini supaya gampang. Coba bayangkan sekarang orang mau bikin booking pernikahan, berapa susah dan berapa susah diprediksi kapan akan terjadinya. Begitu government, pemerintah mengangkat PSBB. Nah, seberapa cepat orang ini bisa booking kamar hotel dan ruangan untuk menikah di hotel kamu sebagai contohnya. So there's a lot of things kalau kita mulai mau menggunakan imajinasi kita untuk berpikir sesuatu, dan tentu di dalamnya ini Katarina juga akan setuju bahwa adalah ada mengandung sebuah resiko di dalamnya, ya kan? Tapi investasi artinya ada apa? Low risk, low investment, high risk, high investment, right? So, yep, that's good. Thank you. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bentar ya. Kalau kita usaha di bidang kesehatan, our main product adalah treatment atau terapi, demand-nya lagi tinggi, cuman kita nggak bisa push sales karena kita harus limit sales due to PSBB. So what should we do? Mungkin lebih ke strategi ini ya, karena ada faktor lain selain demand dan cash, karena dilimit oleh PSBB. What do you think? Demand lagi tinggi, ya. Yeah. I think again sebenarnya the constraining factor ini lebih ke kuadran ketiga sih. Memang constraining factornya bukan cash, tapi constraining factornya adalah regulasi pemerintah, ya kan? Tapi ada constraining factornya. Jadi kita sebenarnya bisa reach maximum potential, tapi kita nggak bisa karena ada constraining factornya. Jadi ini bisa dipikirin sih, ini permasalahannya adalah karena space, karena ruangan. Jadi misalnya dalam satu ruangan hanya boleh, misalnya yang dulu bisa 10 orang, ya kan, 10 terapis, tapi ini cuma bisa 3, ya kan. Dan jawabannya adalah ruangan, ya kan. Jawabannya adalah punya tempat yang lebih besar, ya kan. Mungkin ada orang yang udah lagi sekarang kesusahan, mungkin rukonya bisa disewain untuk lebih ini. Kalau memang equipment-nya tinggal dipindah ya. Ini kan kita bikin asumsinya banyak nih. Tapi sebenarnya cara pandangnya, framework-nya tetap sama. Kita bisa punya sales yang lebih tinggi, tapi kita punya restriksi, ya kan. Di example ini bukan tunai, tapi restriksi persyaratan, ya kan, regulasi. Jadi kayak I would encourage you untuk mikirin, oke, jadi caranya bagaimana gitu kan. Kalau memang manpower-nya ada, jadi kan resource yang melakukannya cukup, treatment-nya apapun itu, dan restriksinya cuma ruangan, dan emang kamu punya kemampuan untuk sewa lagi, then why not? Ataupun jam, ya kan, waktu kerjanya, ya kan, yang diatur. I think banyak faktor yang sebenarnya bisa dipikirin, ya kan, dipikir lagi. Atau misalnya ada bagian di ruko kamu atau di apapun itu yang nggak kepake sekarang karena orang nggak bisa. Ya udah, itu yang di repurpose, ya kan. Jadi kita benar-benar berusaha untuk tackle that restriction dengan aman, ya kan. Dan benar-benar try to overcome it in a way, ya kan. Kecuali memang ya kita bilang kayak enggak itu terlalu ribet dan kita nggak bisa dan itu additional cost-nya banyak dan segala macam, ya well then nggak, ya udah gitu kan, then probably it cannot gitu kan. Cuman kalau misalnya memang itu di dalam batas kemampuan dan make sense, then mungkin that's an option. Yeah. What do you think, David? Very good. I think if you have a lot of cash, you have a lot of demand. Jawaban saya adalah you cannot expand with that, atau restriction-nya ada. Jawaban saya adalah you are in a good spot. Ada banyak pengusaha sekarang ini yang posisinya adalah di 3 kuadran yang lainnya. Right? So you are in a very very good spot. Menurut saya adalah kalau memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, itu mungkin cara Tuhan tuh katakan bahwa adalah ini porsi yang sedang Tuhan sediakan buat kamu pada musim ini. Tapi seperti tadi kata Katarina, there are other ways to do it. Saya lagi membayangkan sebagai contohnya, demand untuk anak-anak yang baru melahirkan, untuk mereka pergi ke dokter anak, ke rumah sakit untuk ambil vaksinasi semuanya, tapi melewati rumah sakit yang sedang
melakukan cek suhu dan semua kayak begitu. Maybe the idea adalah seperti gereja kita, daripada kita disuruh pergi ke gereja, we bring church to your home, right? So we bring the medical equipment, we bring the doctor, and we go to your home. Jadi jawabannya memang nggak ada yang pasti, tapi mudah-mudahan itu membantu. I have nothing. I agree 100% dengan Katarina. Yeah, again, innovate, ya kan? Berarti you're in a position to do that. Okay, that's good, that's great. Kath, mungkin ada pesan buat teman-teman sebelum kita tutup? Ini udah actually lewat waktunya. Okay. Terima kasih. I'm very honored untuk boleh sharing ke everybody tonight. Semoga ini helpful, and I really hope kayak framework ini bisa dipakai untuk melewati masa-masa COVID-19 ini dengan lebih positif, ya kan? Selalu pikirin bahwa this is all for a reason, ya kan? Dan pasti setelah kita melewati ini, kita menjadi pengusaha yang jauh lebih berexperience, ya kan? Jauh lebih mengerti untuk mendengarkan suara Tuhan, hopefully, ya kan? Dan ya bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak, ya kan? Especially related to finances. Gitu aja sih. Yep. Okay, thank you, Kath, ya. Thank you for being here with us. Thank you. Ya teman-teman, saya berharap kita masih punya banyak waktu, tapi ini udah 1 jam lebih, dan ini adalah akhir dari sesi kita. Saya yakin teman-teman semua diberkati dan belajar banyak dari sharingnya Kath tadi. Clap. Semoga berguna dan bermanfaat.